Istri pertama adalah kaisar hantu, istri kedua juga kaisar hantu, istri ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan semuanya adalah kaisar hantu. Ketika orang lain dikejar oleh keanehan di dalam instansi, beberapa istri kaisar hantu telah membangun kerajaan untuk saya, hanya karena seorang pertapa tua meramalkan nasib saya ketika saya masih kecil. Mengatakan bahwa saya akan mengenakan jubah kuning dan mencapai puncak kehidupan ketika saya dewasa. Namun, sampai sekarang saya masih hidup dengan gaji 3.000 sebulan. Mencapai puncak kehidupan hanya akan muncul dalam mimpi. Bahkan mantan pacar saya Liu Ruyan jijik dengan gaji rendah saya dan putus dengan saya. Saat saya berbaring di tempat tidur mengutuk bahwa peramal adalah penipu, instansi aneh saya tiba-tiba turun. Saya terpilih untuk berpartisipasi dalam rumah sakit berdarah dengan tingkat kematian 100%. Peserta harus bertahan hidup selama 1 tahun di dalam instansi, dan semua yang terjadi di dalam instansi akan disiarkan secara global. Pada saat ini, seorang kaisar hantu yang mengenakan seragam merah berjalan ke arah kami. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti pengaturannya. Kaisar hantu itu mengeluarkan sebuah buku catatan dan membagikan posisi kepada kami. Posisi yang berbeda menentukan apakah pemain dapat bertahan sampai akhir instansi. Beberapa posisi sering berurusan dengan kaisar hantu. Sedikit saja kecerobohan bisa membuat Anda dimakan oleh kaisar hantu. Kaisar hantu itu perlahan berkata sambil melihat buku catatan itu. Lu Feng, posisi Anda adalah sales. Sebagai sebuah rumah sakit, produk farmasi tentu saja perlu dijual. Penjualan tidak terhindarkan untuk terus-menerus berinteraksi dengan kaisar hantu setiap hari. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Lu Feng terkejut mendengar posisinya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa kaisar hantu dari sakunya. Diberikan kepada staf aneh itu, saya mohon maaf atas pertemuan pertama kita. Bisakah Anda mengganti pekerjaan saya? Tiba-tiba, staf aneh di depan kami menunjukkan ekspresi serakah, lalu mengulurkan tangan dan memasukkan kaisar hantu ke dalam sakunya. Baiklah, kalau begitu Anda pergi ke resepsionis menjadi kasir. Staf aneh itu berkata perlahan. Pria itu juga menghela napas lega karena hidupnya akhirnya terjamin. Selama dia tidak terlalu bodoh dan tidak salah menghitung uang para tamu, tidak akan ada masalah. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian yang memiliki kaisar hantu, semuanya mengeluarkannya, hanya untuk menukar pekerjaan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Saya menghirup udara dingin dari belakang kepala saya. Ini pertama kalinya saya masuk dan kantong saya lebih kosong daripada wajah saya. Tapi posisi di sini pada akhirnya terbatas. Hanya yang bersedia membayar lebih tinggi yang akan terpilih. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran saya. Saya tidak punya 1 sen kaisar hantu. Karena saya adalah beberapa yang terakhir, tidak mungkin mendapatkan jabatan yang baik. Orang-orang di tempat kejadian juga semua menggelengkan kepala. Anak ini tamat. Tepat ketika staf aneh itu hendak berbicara, seorang wanita kaisar hantu yang montok berjalan keluar. Dia mengenakan jas putih dan berkacamata. Meskipun dia adalah kaisar hantu, tetapi juga memiliki pesona tersendiri. Staf aneh yang bertugas sedikit terkejut, matanya penuh ketakutan. Ketahuilah bahwa kaisar hantu setingkat ini biasanya tidak akan datang untuk melihat manusia ini. Ini pertama kalinya. Ada perintah apa Anda datang? Staf aneh itu berkata dengan hormat. Dekan baru rumah sakit kita datang kali ini. Saya harus keluar untuk menyambutnya, kata wanita itu sambil berbicara. Sambil memfokuskan pandangannya pada saya. Tuan Dekan, Anda ikut dengan saya. Kepala biro aneh menunjuk ke arahku yang masih terdesak dan berkata, tidak ada pilihan. ID satu-satunya hal yang bisa dilakukan di sini adalah mengikuti pengaturan, tetapi satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan juga adalah mengikuti pengaturan. ID karena mereka yang dibawa oleh hantu, biasanya berakhir dengan tragis. Aku berjalan di belakang wakil direktur hantu seperti ini. ID aku tidak tahu apa yang akan diminta oleh hantu dariku, tidak bohong jika aku bilang aku tidak takut. Tepat pada saat ini, ID hantu tiba-tiba berhenti, dan sekeliling seketika menjadi dingin. Aku merinding. Apakah makhluk gaib itu akan memakan diriku? Makhluk gaib itu melihat sekeliling, berbalik. Seketika berlutut di tanah, dengan sangat hormat, Tuan Dekan. ID bawahan tidak tahu kedatangan Anda, mohon maafkan saya. Hantu-hantu yang mengintimidasi Anda. Mereka pantas mati. Kepala hantu ini, tentu saja, tahu bahwa orang di depannya adalah manusia. ID tapi apa peduliku? Selama aku memiliki identitas Dekan ini, semua hantu tidak diizinkan menyakitinya. Jika mereka melakukan sesuatu, orang dewasa itu pasti akan membuat mereka mati dengan menyedihkan. Saat ini, seorang gadis yang menonton siaran langsung tercengang, tidak mungkin. Ini jelas bukan Jiang Chen, orang ini adalah mantan pacarku Liu Ruyan, sekarang di kepalanya. Hanya ada kata penyesalan. Identitas yang begitu berbahaya, hilang begitu saja. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, jangan menindas seorang pemuda yang miskin. Aku langsung tegang, awalnya aku memasuki misi hantu. Sebenarnya aku sudah tidak berharap lagi. Tidak ada apa-apa dalam kehidupan nyata, tidak masalah. Aku tidak menyangka masuk ke sini adalah direktur rumah sakit merah darah. Bangunlah. Tahukah kamu mengapa aku menjadi direktur? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada hubungannya dengan mimpi yang baru saja dialami? Direktur iblis berlutut di tanah. Menggigil ketakutan. Yang mulia Dekan, kami tidak berani mengatakannya. Kami juga tidak pantas mengatakannya. Orang itu hanya mengatakan Anda adalah Dekan yang baru. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ternyata begitu. Saya mengerti. Tapi sebagai Dekan, apa yang perlu saya lakukan? Saya terus bertanya. Yang mulia Dekan tentu saja adalah penguasa tertinggi rumah sakit berdarah. Apapun yang Anda katakan pasti berwibawa, Anda tidak perlu melakukan apapun. ID mendengar itu, aku mengangguk puas, artinya kita akhirnya bisa menikmati hidup. ID kamu boleh pergi. Ngomong-ngomong, identitas Dekan saya. ID semua penanggung jawab hantu di rumah sakit tahu. Wakil direktur hantu mengangguk. Yang mulia Dekan, saya sudah memberitahukannya, mereka semua tahu. Kalian berdua, lindungi Dekan secara diam-diam, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun.
Direktur hantu berbicara ke arah kegelapan di belakangnya, hanya terlihat dua bayangan hitam. Direktur hantu tertawa terbahak-bahak, membuat bulu kuduk merinding mendengarnya. Saya tahu betul, dua hantu ini, yang pernah saya lihat sejauh ini. Keberadaan yang paling menakutkan. Sebagai dekan rumah sakit berdarah, kontrak mengatakan tidak perlu ini. Karena dekan sendiri adalah keberadaan yang sangat menakutkan, bos besar dari Dungeon level SSS. Namun sekarang dia punya identitas ini, bukankah bertahan hidup menjadi sederhana? Semua orang di luar. Mereka semua berganti pakaian dan berkumpul. Apakah semua orang sudah berkumpul? Wakil direktur hantu memegang buku catatan, mengatakan dia perlu mencatat dan mengawasi keadaan kerja semua orang. Jika malas saat bekerja, maka mati. Laporkan kepada atasan. Satu orang tidak hadir, orang itu sepertinya Jiang Chen. Salah satu wanita tersenyum. Terangkat, bersemangat mengangkat tangan dan berkata, berkinerja baik di sini juga dapat meningkatkan status. Misalnya melaporkan tong tembaga, mendapatkan hadiah atau kredit, mungkin atasan senang. Dan akan menjadikanmu pemimpin regu kecil. Kamu bilang Jiang apa? Wakil direktur hantu. Tiba-tiba marah. Wanita itu tercengang, Jiang Chen. Dia maju dan langsung menggunakan kekuatan angin, merobek wanita itu seketika. Kamu bisa memanggil kedua kata ini? Harus memanggil yang mulia dekan. Siapapun yang tidak menghormati yang mulia dekan, mati. Semua orang yang hadir sangat ketakutan, mati hanya karena mengucapkan sebuah nama. Ini terlalu kejam, bukan? Di sini, namaku adalah pantangan, siapapun yang menyebutkannya sembarangan harus mati. Semua orang yang menonton siaran langsung terkejut. Mereka segera mulai mencatat. Rumah sakit berdarah terlarang. Dilarang menyebut nama Jiang Chen secara langsung. Jika tidak, Anda akan mati. Ini semua adalah informasi terpenting. Mereka perlu memperhatikan lebih di masa depan jika mereka memasuki rumah sakit berdarah. Maka inilah pengalamannya. Baiklah, jangan hanya melihat. Rumah sakit penuh dengan kontestan. Setiap kotak membutuhkan 50 koin hantu. Kenapa kamu tidak merampoknya? Seorang pria aneh bertubuh kekar sedang memarahi seorang staf penjualan. Dia sangat tidak puas dengan harga kali ini, dan staf penjualan juga pertama kali bertemu dengan orang aneh seperti itu. Dia berlutut di tanah gemetar. Harga selalu seperti ini. Saya benar-benar tidak menipu Anda. Ampuni saya. Orang aneh itu menyeringai. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya katakan. Dia langsung meraih penjual di tanah dan mengangkatnya. Kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Ini adalah nasib menyinggung orang aneh. Dia mengemas sisa daging dan darah, lalu dia juga maju. Dan mengambil obatnya, berbalik dan pergi. Di depan kasir, Luo Feng melihat adegan ini dan sama sekali tidak terkejut. Jika bukan karena dia membayar untuk mendapatkan posisi ini, orang yang mati mungkin adalah dia. Pada saat ini, seorang wanita tua tidak jauh di sana telah membeli obat dan datang untuk membayar. Dia tampak seperti wanita tua yang sangat biasa. Dia mengenakan kerudung, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Luo Feng menelan ludah. Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan orang aneh. Wanita tua itu meletakkan obat di konter. Luo Feng menghitung harganya. Totalnya 5 koin hantu. Dia berkata sambil tersenyum. Luo Feng tersenyum. Sebenarnya dia panik setengah mati di dalam hatinya. Benarkah 5 koin hantu? Baiklah, wanita tua itu sangat puas dan membayar 5 koin hantu. Dia mengambil obatnya dan pergi. Kamu pemuda, lumayan baik. Hehehe. Wanita tua itu tertawa sangat aneh. Sebenarnya, obat-obatan ini memang 50 koin hantu. Agar bisa membuatku. Cara terbaik untuk bertahan hidup Luo Feng mengeluarkan uangnya sendiri bagaimana jika dia benar-benar. Singkirkan 5 itu adalah dinding hantu kalau begitu tabib hantu itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dan aku saat ini duduk di kantor segala sesuatu di sini adalah perabotan yang indah ada beberapa tombol di atas meja. Tiba-tiba aku lapar salah satu tugas dengan spesifikasi tertinggi karena dekan lapar. Ini adalah hal terpenting bagi rumah sakit cepat buatkan makanan ternak untuk dekan. Jika rasanya tidak enak kalian semua akan mati ada juga cukup banyak kontestan. Ditugaskan ke dapur rumah sakit mereka secara khusus memasak untuk dekan dan pemimpin tabib hantu lainnya. Tetapi makanan ini pasti tidak akan diberikan kepada mereka para kontestan ini. Dengar jika tidak enak mereka akan mati semua orang terdiam. Beberapa dari orang-orang ini belum pernah memasak sebelumnya, bagaimana mungkin mereka bisa memasak dengan baik? Selain itu mereka harus memasak untuk dekan kali ini pasti akan mati mengetahui bahwa dekan mengendalikan seluruh ketakutan besar di rumah sakit saat ini seorang pria di dapur. Keluar pemimpin bisakah Anda memberitahu kami? Apa yang dekan suka makan agar kami bisa membuatnya kepala tabib hantu melihat. Guibi langsung menjangkau dan mengambil tulangnya dekan baru saja menjabat saya tidak yakin. Apa yang dia suka makan tapi dekan adalah tabib hantu terbesar di sini. Dia pasti akan sangat menyukai kepala gadis itu yang lembut dan putih jika kamu bisa membuatnya. Pasti akan membuatnya bahagia tabib hantu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang manis. Tubuh jiwa wanita itu bergetar dia hampir menangis ketakutan tetapi dia tidak berani menunjukkan keengganan. Ketakutan adalah sesuatu yang disukai setiap tabib hantu terutama yang muncul pada manusia. Wang Kai tercengang dia melihat cepat siapkan bahan-bahannya. Jika terlambat kalian tahu apa konsekuensinya karena mereka juga kehabisan waktu. Jika dekan tidak makan tepat waktu maka mereka para pemimpin tabib hantu juga akan mati dengan tragis. Sambil berbicara kepala tabib hantu langsung memukul dengan cambuk besi. Orang yang sedang menyiapkan bahan-bahan, seketika meninggalkan stasiun daging. Pria itu berdiri kaku lalu jatuh. Teriakan kesakitan terdengar. Baginya, tidak ada cara. Dia juga tidak bisa mengungkapkannya kepada dewa, mengurangi hukuman, hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Sesaat kemudian, beberapa dokter hantu muncul dan membawa pergi pria yang tubuhnya berdarah. Semua orang berkeringat dingin. Seolah-olah melihat nasib mereka, mereka berkumpul bersama, semua menatap gadis itu.
Gadis itu menghadap yang lain, matanya yang panas penuh ketakutan. Apa yang kalian inginkan? Minggir, Jiang Mengmeng, atau kau saja yang mengorbankan diri? Kalau tidak, kita semua akan mati. Wang Kai saat ini membawa beberapa pria kuat ke arahnya. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan tatapan ganas. Jiang Mengmeng menggenggam erat. Pisau di tangannya digunakan untuk pertahanan diri. Jangan mendekat, atau aku tidak akan sopan. Saat itulah, saya duduk di kantor dan tiba-tiba teringat makanan di rumah sakit hantu. Jika mereka benar-benar membawakanku makanan yang mengerikan itu, bagaimana aku bisa memakannya? Tiba-tiba, Direktur Dokter Hantu berkata, jika Anda ingin makan makanan lain, beritahu saya. Bagaimana Anda tahu saya ingin mengganti makanan? Saya duduk di atas kantor. Melihat Direktur Dokter Hantu di bawah. Saat itulah, Direktur Dokter Hantu benar-benar berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan. Tuan Dekan, ini semua salahku. Jika aku bisa memberitahu Tuan Dekan tepat waktu, Tuan Dekan tidak akan khawatir. Ini semua salahku. Mengatakan itu, Direktur Dokter Hantu langsung mengangkat cakar tajamnya dan mengarahkannya ke lengannya sendiri. Dia menebasnya. Penonton di ruang siaran langsung tercengang. Dokter Hantu benar-benar memotong lengannya sendiri hanya karena masalah sekecil ini. Pria bernama Jiang Chen ini, memotong lengannya sendiri sudah cukup. Saat itu, aku perlahan berdiri dan berjalan ke arah Dokter Hantu. Kerja bagus. Mendengar itu, Direktur Dokter Hantu juga terkejut. Ketahuilah bahwa Dekan adalah keberadaan tertinggi di rumah sakit, dan identitasnya tentu saja adalah Dokter Hantu SSS level. Dia tidak membunuhku karena kesalahanku sendiri. Dia pergi memberitahu dapur. Aku ingin makan ikan hiu siang, daging cincang dan ayam kung pao. Aku baru saja selesai berbicara. Kepala Dokter Hantu pergi untuk melaksanakannya. Kali ini dia pasti akan menyelesaikan tugas itu. Kemudian aku dan Kepala Dokter Hantu bersama-sama pergi ke restoran, sekalian memeriksa situasi kerja dan kebersihan di restoran rumah sakit hantu. Sebagai direktur rumah sakit, aku akan memeriksanya. Bagaimanapun, ini untukku makan. Dapur rumah sakit berdarah saat ini. Atas perintah Wang Kai, mereka telah mengikat Jiang Mengmeng. Menghadapi orang-orang ini, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat ini, air mata kesedihan mengalir di matanya. Dia tidak menyangka akan mati di tangan Dokter Hantu, malah mati di tangan orang-orangnya sendiri. Saat itulah, Wang Kai berjalan ke depan Jiang Mengmeng. Nona Jiang, jika kamu ingin hidup, selama kamu memberikan tubuhmu padaku, aku tidak keberatan melepaskanmu. Melihat wajah Wang Kai, Jiang Mengmeng langsung menendangnya. Dasar bajingan mesum, bagaimana mungkin aku menyukaimu? Wang Kai benar-benar marah. Dia langsung mengambil pisau dan bersiap untuk menghukumnya. Saat dia akan memotong kaki Jiang Mengmeng, asisten, tiba-tiba terdengar suara. Wang Kai berhenti. Alisnya sedikit berkerut, lalu menoleh. Sebuah suara langsung muncul di belakangnya. Dari suaranya saja sudah jelas bahwa itu adalah suara manusia. Siapa kamu? Apakah kamu manusia? Aku keluar dari kegelapan. Wang Kai langsung melihatku. Dia masih mengenaliku sedikit. Hei, peserta terakhir, apa katamu barusan? Kamu berpakaian begitu bersih. Apakah kamu bermalas-malasan di suatu tempat? Lepaskan pakaianmu. Mendengar kata-kata Wang Kai, aku langsung tercengang. Nak, kamu sangat berani. Kamu tidak tahu siapa aku? Wang Kai melihat ke sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Sambil memegangi perutnya, dia berkata, aku tahu kamu, aku peserta terakhir. Aku tidak tahu kemana kamu bersembunyi sebelumnya. Sekarang aku bisa melaporkanmu sepenuhnya. Biarkan makhluk aneh itu berurusan denganmu. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan kredit. Begitu Wang Kai selesai berbicara, langsung saja penanggung jawab makhluk aneh itu datang. Apa yang terjadi? Dia melihat penanggung jawab makhluk aneh itu datang. Wang Kai tersenyum menyambut, Yang Mulia, dia menghentikanku dari memberikan kepada dekan yang terhormat. Menjadikan Yang Mulia sebagai bahan makanan, ini adalah kejahatan yang fatal. Pemimpin itu juga tampak marah setelah mendengar ini. Memperlihatkan ekspresi mengerikan siapa itu, tidak ingin hidup lagi. Dia berjalan mendekat untuk melihat. Ketika dia melihat penampilanku, dia langsung membeku di tempat. Langsung berlutut di tanah gemetar, bawahan telah bertemu Yang Mulia Dekan, semuanya tercengang mendengar ini. Seorang tokoh besar di Rumah Sakit Merah ternyata muncul di sini. Bangunlah. Saat ini, aku melipat tangan di belakang punggungku dan berkata dengan tenang. Apa? Dia adalah Dekan. Wang Kai ketakutan setengah mati. Beraninya dia menyinggung harta karun terbesar Rumah Sakit Berdarah, dia tamat sekarang. Dia langsung berlutut. Saya buta dan tidak punya mata. Mohon maafkan hidup anjing saya, Tuan Dekan. Para peserta di sekeliling gemetar ketakutan. Reaksi pertama adalah langsung berlutut di tanah. Jika tidak, itu adalah ketidaktaatan besar dan akan langsung dimusnahkan oleh makhluk aneh. Menghina direktur, mati. Pada saat ini, direktur aneh itu langsung muncul. Dia mengangkat bor tajamnya dan langsung memotong lengan Wang Kai. Wang Kai berlutut di tanah, terus bersujud, sampai lengannya jatuh ke tanah. Baru merasakan sakit dia secara naluriah menutup lengannya. Saat ini tubuh Wang Kai bergetar, sekarang dia harus memohon agar Dekan membiarkannya pergi, kalau tidak dia akan mati. Kepala aneh itu kembali beraksi. Orang-orang di sekeliling yang menonton pertunjukan itu semuanya lengannya putus. Orang-orang ini divonis mati karena bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, mereka akan disiksa perlahan sampai mati. Sialan, rasanya enak, kepala hantu memang hebat. Dia langsung mengalahkan beberapa orang ini, mereka hanya menggertak orang mereka sendiri. Tidak punya kemampuan, aku sudah tidak suka mereka sejak lama. Semoga Dekan langsung membiarkannya melakukannya. Tuan Dekan, orang-orang ini menghina Anda adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Apakah perlu langsung membunuh? Kepala hantu bertanya dengan khawatir sambil berlutut dengan sangat hormat. Semua orang melihat adegan ini, dan sudah mengetahui hasilnya di dalam hati. Para peserta di dapur
Semua menunjukkan tatapan putus asa, karena mereka tahu mereka akan tamat. Wang Kai menggertakkan giginya saat ini, berlutut di tanah, dan datang ke hadapanku. Dia langsung bersujud, mengangkat tangan yang lain, dan menampar dirinya sendiri. Tuan Direktur, saya pantas mati, saya harap Anda bisa memaafkan saya buta. Mulai sekarang, Wang Kai akan menjadi anjing direktur. Apapun yang diminta direktur, saya tidak akan berkedip sedikit pun. Aku menatapnya dengan angkuh, menyaksikan darah mengalir keluar, tanpa sedikit pun emosi. Untuk orang seperti ini, aku biasanya tidak akan merasa kasihan. Direktur aneh mengangkat cakarnya. Langsung menembus dadanya, masuk ke ruangan aneh untuk dihukum. Direktur aneh langsung berkata, "Apa? Ruangan aneh? Ini adalah tempat bagi orang yang berbuat salah. Orang yang masuk ke tempat itu, sudah divonis mati. Setelah melakukan semua ini." Direktur aneh berlutut di depanku. "Tuan Direktur, cara Anda menangani bawahan. Apakah Anda puas?" Penanggung jawab aneh di samping sudah ketakutan merangkak di tanah. Menggigil, karena dia tidak menghormati direktur barusan. Di sini, bahkan jika Anda berbuat salah tanpa menyadarinya, Anda harus membayar harga tertentu. Jiang Chen belum berbicara, wajahnya sangat tenang. "Sebelum saya berbicara." Penanggung jawab aneh langsung memukul kepalanya sendiri dengan cakarnya, dan langsung tewas seketika. Situasinya bagaimana? Eksistensi mengerikan seperti apa direktur rumah sakit berdarah itu? Bahkan yang aneh pun takut padanya. Saya curiga dia bukan manusia sama sekali, tetapi makhluk aneh yang kuat, dia berpura-pura menjadi manusia. Para penonton yang menonton siaran langsung, semuanya menarik napas dalam-dalam, terlalu menakutkan. Saya juga terkejut, saya belum berbicara, dia sudah mati sendiri. Siapa sebenarnya direktur rumah sakit berdarah ini? Makhluk aneh ini benar-benar takut setengah mati padanya. Terlalu keren. Jadi apa yang ditakuti oleh makhluk aneh ini, kali ini bertahan hidup? Pasti saya. Saya perlahan maju, berjalan ke depan direktur aneh, mengangkat tangan saya. Menepuk bahunya, kali ini, membuat direktur aneh bergidik. Dekan Jiang Chen terlalu menakutkan, tatapannya bisa membunuh hantu. "Terima kasih, Tuan Dekan, karena tidak membunuhku." 227 hantu itu menunjukkan keterkejutan, tetapi dia masih merangkak di tanah, tidak berani bergerak. 228, bangunlah. Aku menggelengkan kepala dan berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa identitas dekan ini begitu kuat, itu pasti sangat berhubungan dengan istri dalam mimpiku. 229, karena dalam mimpi ada seorang wanita cantik super yang mengatakan dia telah menaklukkan negeri untukku. 230, jika digabungkan dengan masuknya dunia hantu hari ini, itu sudah hampir pasti. 231, pemberitahuan dunia hantu. Restoran rumah sakit berdarah telah menghukum semua orang karena menyinggung dekan. 232 dan sekarang semuanya telah tersingkir. Peserta di rumah sakit berdarah 233 semuanya menerima berita ini, dan mereka semua terkejut. Perlu diketahui bahwa sangat jarang ada orang yang langsung musnah saat memasuki dunia hantu. Hal ini membuat peserta lain 234 menjadi khawatir tentang diri mereka sendiri, dan untuk sementara semua orang mulai bekerja dengan serius. Penguasa hantu mengetahui maksudku. 235 baru kemudian dia perlahan bangkit. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan sangat hormat, 236, Tuan Dekan, gelombang baru manusia akan segera tiba. Nanti aku akan membiarkan mereka memasak untukmu. 237 karena begitu semua orang akan mati, mereka akan mengirimkan gelombang baru 238 peserta. Mereka memasuki dunia hantu hanya untuk melayani hantu-hantu ini. 239 mereka semua adalah budak hantu. Mereka akan dibunuh ketika tidak dibutuhkan. Saat ini aku melihat 240 Jiang Mengmeng terikat di dapur. Dia sangat ketakutan melihat ini. 241 melihatku datang, Jiang Mengmeng tidak berani berteriak, karena jika demikian 242 dia akan mati lebih menyedihkan. Air mata mengalir dari sudut matanya, wajahnya penuh keputusasaan. 243 saat itulah aku melihat dengan jelas penampilan pihak lain. Sangat familiar. 244 bukankah ini Jiang Mengmeng? Tapi dia adalah dewi banyak pria lajang di kota Wanren. 245 lagi pula, lagunya juga sangat bagus, dia adalah tipe orang yang cantik dan bersuara manis. Ketika aku baru saja melangkah maju, 246 ketika aku hendak berbicara, Jiang Mengmeng langsung menutup matanya dan berkata, tolong jangan makan aku. 247 dia menunjukkan ekspresi keluhan, ketakutan, dan kelemahan. 248 seperti seorang gadis kecil yang ketakutan. Ini membuatku langsung tercengang. Hantu itu menunjukkan keterkejutan, tetapi dia masih merangkak di tanah, tidak berani bergerak. Bangunlah, kataku sambil menggelengkan kepala, meskipun aku tidak tahu mengapa jabatan dekanku ini memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi itu pasti sangat berhubungan dengan istriku dalam mimpiku. Karena dalam mimpi itu ada seorang wanita cantik super yang mengatakan dia membantuku membangun kerajaan. Setelah digabungkan dengan dunia aneh yang dimasuki hari ini, itu hampir pasti. Notifikasi dunia aneh, restoran rumah sakit berdarah karena semua orang menyinggung dekan. Sekarang telah dihukum, semuanya tereliminasi, peserta di rumah sakit berdarah. Semua menerima kabar ini, mereka semua terkejut, perlu diketahui sekarang masuk. Subruang yang aneh, jarang sekali tim langsung musnah, ini membuat peserta lain. Kekhawatiran yang melekat mulai muncul pada diri sendiri, sejenak semuanya bekerja dengan serius. Tuan aneh mengetahui maksudku. Baru kemudian dia perlahan berdiri. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan sangat hormat. Tuan Dekan, gelombang manusia baru akan segera tiba. Nantinya, biarkan mereka memasak untukmu. Karena jika semua orang akan mati, yang baru akan dikirim. Sekelompok peserta, mereka memasuki dunia aneh hanya untuk melayani para aneh. Mereka semua adalah pelayan aneh. Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan dibunuh. Saat ini aku melihat Jiang Mengmeng yang diikat di dapur, dia ketakutan setengah mati melihatnya. Melihatku datang, Jiang Mengmeng tidak berani berteriak karena jika begitu, dia akan mati lebih buruk, sampai air mata mengalir di sudut matanya dan wajahnya penuh keputusasaan.
Tepat pada saat itu, aku melihat penampilan lawan dengan jelas. Sangat familiar. Bukankah ini Jiang Mengmeng? Tapi dia adalah dewi bagi banyak otaku di kota Wanren. Lagunya juga sangat bagus, dia adalah tipe orang yang cantik dan bersuara manis. Begitu aku maju. Saat dia hendak berbicara, Jiang Mengmeng langsung menutup matanya, tolong jangan makan aku. Dia menunjukkan ekspresi sedih, takut, dan lemah. Seperti gadis kecil yang ketakutan. Ini membuatku tercengang, belum lagi orang ini. Masih sangat manis, langsung melelehkan hatiku. Tuan Dekan. Bagaimana dengan manusia ini? Kepala kejanggalan memandang Jiang Mengmeng yang menangis. Juga sedikit tidak bisa berkata-kata, di mata mereka sama sekali tidak ada yang namanya manis. Aku berpikir dalam hati, ketakutan dan tidak berani bergerak, setelah diperlihatkan kepada orang lain. Muncul rasa ingin melindungi, orang ini biarkan saja dia turun istirahat dulu. Aku berpikir sejenak, lalu berkata. Setelah itu pergi. Jiang Mengmeng benar-benar terpaku, dia tidak menyangka dirinya benar-benar selamat. Melihat punggungku pergi, langsung terduduk di tanah, sungguh melegakan bisa selamat. Kembali ke kantor dekan, aku perlahan duduk di sofa. Saat ini di luar. Ada suara ketukan pintu. Tuan Dekan, kami datang mengantar air. Aku mendengar itu lalu mengangguk, silakan masuk. Saat ini. Pintu perlahan terbuka, satu kejanggalan berjalan di depan, di belakangnya adalah satu manusia yang mendorong kereta, begitu masuk ke sini, tanpa permintaan dekan. Dia tidak akan diizinkan mendongak, jika nekat mendongak, maka yang menantinya adalah hukuman. Bekerja di sini, setiap saat perlu berhati-hati, kalau tidak, akan menjadi yang pertama tereliminasi. Begitu masuk, kejanggalan langsung berlutut di tanah. Salam dekan. Orang di belakangnya begitu masuk ke sini, langsung merasakan ketakutan. Karena sebelum datang, dia tahu tempat mengantar barang kali ini adalah kantor dekan, yang paling tidak boleh dia lakukan adalah membuat dekan tidak puas. Kalau tidak, bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Mungkin karena gugup. Dia tidak langsung berlutut di tanah, hanya terlambat 0,02 detik. Meminta pria itu jatuh ke tanah, saat ini dia menggigit lidahnya sendiri. Mencoba menahan diri agar tidak berteriak, karena teriakannya bisa mengganggu dekan. Nanti dia tidak hanya akan diserang di bagian kaki. Kejanggalan lain mencoba lagi. Pria itu menahan sakitnya, mengantarkan teh di tangannya ke meja. Dan harus tetap menundukkan kepala, tidak boleh menatap langsung dekan, karena mereka tidak pantas. Ada aturan ketika memasuki tempat ini. Tenangkan dirimu, apakah kau tidak kesakitan? Aku memandangi pria itu terus bertahan. Wajahnya tanpa sedikit pun keluhan, karena ia masih bersyukur masih hidup. Sang dekan mulai bertanya, ini adalah pertanyaan yang sangat mematikan, jangan sekali-kali berbohong. Yang mulia dekan, agak, tapi saya pikir, harus patuh pada yang mulia dekan. Merasa sangat beruntung, tiba-tiba merasa tidak sakit, kata pria itu dengan serius. Di sini, tentu saja, tidak diizinkan berbohong kepada direktur, kalau tidak itu adalah ketidakhormatan besar. Kata-kata pria itu bukanlah pujian kosong. Dia benar-benar ingin hidup, setelah membuat tehnya dengan baik. Dia kemudian mundur, berlutut di tempat, mencium aroma teh yang harum. Aku merasa pikiranku jernih, teh dari dunia aneh, aku tidak menyangka aromanya begitu harum. Kerja bagus, kirim dia untuk penyembuhan, kataku sambil mengangkat tangan. Mendengar itu, wajah pria itu dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Hal pertama yang ingin ia lakukan adalah, Tuan Dekan tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi juga memujinya, jika ini tersebar. Peserta lain, bukankah mereka akan iri setengah mati? Terima kasih Tuan Dekan. Semua yang kami miliki diberikan oleh Tuan Dekan hidup abadi. Mendengar ini, sudut bibirku berkedut kecil. Orang ini telah berhasil mencuci otaknya demi bertahan hidup. Baiklah, kalian boleh pergi, kataku Bai Shou, mereka segera meninggalkan kantor. Begitu keluar, si aneh memandang pria di depannya dan berkata, mengapa kamu tidak segera berlutut tadi? Tahukah kamu bahwa Tuan Dekan adalah keberadaan yang tak tertandingi? Kali ini kamu tidak mati. Sungguh beruntung. Pria itu berkata, saya tersentuh oleh aura Tuan Dekan. Sehingga saya tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Mendengar perkataan pria itu, si aneh langsung tercengang. Kamu benar-benar tahu cara bicara, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pria ini bahkan lebih dari mereka. Makhluk aneh lebih menghormati dekan. Setelah mereka pergi, aku memanggil direktur aneh itu. Dekan, apakah ada yang Anda perlukan? Ucapku sambil menggaruk dagu. Apakah Anda tahu dekan rumah sakit berdarah sebelumnya? Mengapa saya tidak dapat menemukan apapun tentang dia di sini? Direktur aneh itu mendengarkan dengan wajah pucat. Dekan, urusan orang dewasa itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan oleh level saya. Saya bahkan merasa itu luar biasa. 302 perlu diketahui, apa keberadaan yang bisa membuat wajah makhluk aneh itu pucat. 303 direktur aneh itu menyeka keringatnya, hal semacam ini, orang dewasa itu berkata. 304 dia benar-benar tidak boleh mengatakannya, kalau tidak dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Ketika sudah waktunya bagi dekan untuk mengetahuinya, 305 dia akan tahu secara alami. Baiklah, aku menghela napas, pada saat ini. 306 direktur aneh itu berkata, Dekan, sebentar lagi akan tiba. Saatnya dekan meninjau rumah sakit. 307 ini perlu dilakukan setiap periode waktu. Aku melirik jadwal dekan di atas meja. 308 sepertinya ada gambaran diriku. Sepertinya petunjuk untukku, aku tidak memperhatikannya sebelumnya. 309 pada saat ini, aku perlahan mengambil jadwal, dan melihat ke belakang. 310 memang ada lapisan tersembunyi, berisi surat, dengan aroma manis. 311 aku melirik direktur aneh itu, lalu aku perlahan membukanya. Sayangku. 312 ketika kamu menemukan surat ini, itu berarti kamu telah menjadi dekan rumah sakit berdarah. 313 ini adalah kekayaan berharga yang ditinggalkan Buddha ini untukmu, kamu harus mengelolanya dengan baik. Dong 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 dong. 314 diriku jarang, tetapi informasinya sangat banyak, memang orang itu
315 ada juga foto di dalamnya, yaitu wanita cantik dalam mimpiku. Kapan aku punya istri? 316 kenapa aku tidak tahu? Memang benar tidak salah sama sekali dengan tebakanku. Segalanya di sini. 317 benar-benar istri aneh dari mimpi yang memberikannya kepadaku. Tapi kenapa dia memilihku? 318 aku tidak tahu. Sekarang aku menggunakan ini, sepertinya istri anehku. 319 benar-benar membangun kerajaan untukku. Dekan, Anda harus menjadi dekan baru. 320 beberapa makhluk aneh dari kekuatan lain pasti akan datang mencari masalah, kata direktur aneh itu. 321 ternyata begitu. Setelah bertanya, aku mengerti. 322 kalau begitu, seberapa kuat rumah sakit berdarah kita dibandingkan dengan kekuatan lain? Direktur aneh itu tertawa dan berkata, 323 dekan, jangan khawatir, kami sangat kuat, kekuatan-kekuatan itu sama sekali bukan lawan kami. 324 aku berjalan menuju rumah sakit berdarah. Sebagai dekan, aku masih harus melakukan tugas inspeksi hari ini. 325 sekaligus melihat lingkungan kerja rumah sakit, perlu diketahui, apa keberadaan yang bisa membuat wajah makhluk aneh itu pucat? Direktur aneh itu menyeka keringatnya, hal semacam ini, orang dewasa itu berkata. Dia benar-benar tidak boleh mengatakannya, kalau tidak dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Ketika sudah waktunya bagi dekan untuk mengetahuinya, dia akan tahu secara alami. Baiklah, aku menghela napas, pada saat ini. Kepala hantu berkata, Tuan Dekan, sebentar lagi tiba, waktunya dekan meninjau rumah sakit. Setiap periode waktu, perlu dilakukan. Aku melirik jadwal dekan di atas meja. Sepertinya tertera namaku di sana. Sepertinya itu petunjuk untuk diriku sendiri. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Saat itu, aku perlahan mengambil jadwal perjalanan dan melihat ke belakang. Ternyata ada lapisan tersembunyi, di dalamnya terselip surat, aroma harum yang menyebar. Aku melirik kepala hantu, lalu perlahan membukanya. Suami tersayang, ketika kamu menemukan surat ini, itu berarti kamu telah menjadi dekan rumah sakit merah darah. Ini adalah harta berharga yang kutinggalkan untukmu, jadi berhati-hatilah. 314 meskipun sedikit, informasinya sangat banyak. Ternyata memang dia. Sendirian, tetapi informasinya sangat banyak. Ternyata orang ini. Di dalamnya juga ada foto, wanita cantik dari mimpiku. Sejak kapan aku punya istri? Mengapa aku tidak tahu? Benar saja, tidak salah dengan dugaanku. Semuanya di sini. Benar-benar diberikan oleh istri aneh dalam mimpi, tapi mengapa dia memilihku? Aku tidak tahu. Saat ini aku menggunakan ini, sepertinya istri anehku. Benar-benar membangun kerajaan sendiri. Tuan Dekan, Anda pantas menjadi dekan baru. Beberapa entitas mengerikan dari kekuatan lain pasti akan datang mengganggu kita, kata kepala keanehan. Begitu. Setelah memahami, aku baru mengerti. Lalu, apakah rumah sakit merah kita kuat dibandingkan kekuatan lain? Tanya direktur aneh sambil tersenyum. Ketua, Anda bisa tenang, kami sangat kuat, kekuatan-kekuatan itu bukan tandingan kami. Aku berjalan menuju rumah sakit merah, sebagai ketua, aku masih harus melakukan tugas inspeksi hari ini. Sekalian lihat, lingkungan kerja rumah sakit, situasi pelayanan. Kalau ada yang cari masalah, bunuh saja orang yang datang. Di luar rumah sakit berdarah. Beberapa roh jahat terluka parah, dengan bantuan rekan-rekan mereka, berjalan menuju rumah sakit merah darah. Bos, kita hampir sampai, di depan adalah rumah sakit merah darah, mereka pasti akan menyembuhkanmu. Saya dengar ada direktur baru di rumah sakit merah darah, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Kali ini kita datang, justru untuk meminta direktur rumah sakit berdarah itu. Orang mengerikan itu akhirnya pergi. Rumah sakit berdarah adalah milik kita. Saat aku berjalan di rumah sakit, staf-staf aneh melihatku, semuanya berlutut. Di sini, aku merasa seperti seorang kaisar. Memang benar dia memakai jubah kekaisaran, orang tua itu memang punya kekuatan saat itu. Pada saat ini, seseorang tidak jauh dari sana, berlutut di tanah, memohon kepada orang aneh itu terus-menerus. Kumohon, jangan kirim aku ke tempat itu, aku akan mati jika aku pergi. Dari kejauhan aku sudah mendengar suaranya, dan sangat akrab. Orang itu adalah peserta sebelumnya yang menggunakan koin hantu untuk membeli posisi untuk dirinya sendiri, Luo Feng. Karena dia berulang kali mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk memancing hantu, hasilnya adalah hantu-hantu itu selalu mendatanginya. Meskipun dia menghasilkan banyak uang di dunia nyata, dia tidak bisa menahan pemborosan seperti itu. Luo Feng juga sangat menyesal, seandainya saja dia tidak menghamburkan uang secara sembarangan. Jika kamu tidak punya koin hantu, maka kamu tidak bisa berganti pekerjaan. Petugas hantu berkata kepadanya. Luo Feng tercengang setelah mendengarnya. Jika dia kembali hari ini, melihat kembali banyak hantu yang menunggu di kasir, jika dia tidak memberikan penjelasan hari ini, pelanggan hantu ini pasti akan menelannya. Tuan Dekan. Pada saat itu, tiba-tiba seorang hantu berteriak. Petugas hantu lainnya. Setelah mendengarnya, mereka semua tercengang, dan semuanya berlutut, menyambut Yang Mulia Direktur. Setiap orang di rumah sakit yang mendengar suara seperti itu harus berlutut. Bangunlah. Kata-kataku adalah perintah, harus dipatuhi. Semua orang harus segera bangkit. Saat aku tiba, semua kontestan terkejut. Karena orang terkuat di rumah sakit merah ini terlihat sangat familiar. Luo Feng bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar terkejut, dia adalah dekan rumah sakit berdarah kita, dan dia akan melayani kalian mulai sekarang. Hormati dekan, itu tidak cukup, direktur hantu saat ini. Berkata sambil berjalan keluar dari belakang. Begitu dia selesai berbicara, hampir semua orang pada saat yang sama berlutut dan terus bersujud. Di dalam, seseorang yang sama dengan saya berada dalam satu kelompok, saat itu saya tidak punya koin hantu. Jika salah satu dari mereka bersedia mengeluarkan kain hantu, dan membantu saya, mungkin sekarang, saya akan mendapatkan imbalan dari dekan. Tidak berinvestasi tepat waktu. Lagi pula, dekan dapat membuat mereka tetap hidup dengan satu kalimat. Dan di antara kerumunan, pria paruh baya mengepalkan tinjunya,
Dia tahu betul, saya sama sekali bukan koin hantu. Dan dia adalah mantan bos saya. Orang yang memotong gaji saya, bos yang benar-benar kejam. Memikirkan hal ini, bos itu merasa sangat takut. Dia merasa jika dia ditemukan oleh Jiang Cheng, dia pasti akan mati. Ikuti saya perlu Anda di suatu tempat. Saya berjalan ke arah Luo Feng yang berlutut dan gemetar, menunjuk padanya dan berkata. Mendengar ini, Luo Feng langsung berkeringat dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini hanya Dekan yang bisa menyelamatkannya. Mengikutiku, keringat di dahinya menetes ke bawah. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Melihat saya membawa orang lain pergi, pria di kerumunan itu akhirnya merasa lega. Pergilah ke meja depan rumah sakit terlebih dahulu, jangan terima koin hantu. Saya berkata kepada Luo Feng. Selama tidak pergi ke bagian penjualan obat, hanya kasir, dia seolah-olah mendapatkan kesempatan hidup. Terima kasih, Tuan Dekan. Luo Feng langsung berlutut berterima kasih. Saya perlahan mengangkat tangan. Lalu pergi. Luo Feng saat ini, dalam hatinya memarahi dirinya sendiri karena berpikiran sempit. Dia adalah ahli absolut di dunia kain hantu. Bagaimana dia bisa peduli dengan orang kecil seperti saya? Ketika dia berhasil sampai di meja depan rumah sakit, dia merasa senang. Sungguh menyenangkan rasanya terlahir kembali. Saat ini, koin hantu di luar masuk, mereka tampak galak. Begitu masuk, seorang koin hantu bergegas ke meja depan. Begitu Luo Feng hendak menyapa. Koin hantu itu mengulurkan cakarnya, mengangkatnya, dan menggeram padanya. Mulut koin hantu itu menyemburkan udara hijau yang sangat bau. Luo FNG terbatuk hebat. Tamu macam apa Anda ini? Tepat pada saat itu, penanggung jawab koin hantu datang. Orang yang tadinya di resepsionis itu baru saja dibunuh oleh koin hantu. Sekarang ada pendatang baru, dia tidak boleh dalam masalah. Dia direkomendasikan oleh direktur. Tidak baik jika dia mati segera setelah dia datang. Kedua, meskipun koin hantu ini membenci manusia. Tapi jelas sekali ini datang untuk membuat masalah. Kenapa? Kakakku terluka. Sekarang kalian harus segera mengobatinya. Mengerti? Ucapnya, lalu berhenti sejenak di belakang. Beberapa hantu berukuran besar dan gemuk, memapa seorang hantu wanita masuk. Bisa saja. Periksa dulu, kata penanggung jawab hantu. Periksa? Apa kalian tidak tahu siapa kakakku? Tanyakan saja di Jalan Merah, kami tidak perlu mendaftar. Menghadapi segala kesulitan dari hantu itu, Luo Feng juga sudah selesai muntah. Wajahnya pucat pasi. Memang benar di sini, tidak ada pekerjaan yang mudah. Hampir terbunuh oleh bau. Melihat sikap Luo Feng, penanggung jawab koin hantu mengerutkan kening. Apakah Dewa Agung bisa dilihat begitu saja oleh kalian? Dan kerugian apa yang Anda alami? Tentu saja, kakak kami tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Dan kalian menundanya. Rumah sakit merah kalian harus mengganti kerugian ini. Penanggung jawab koin hantu dan tamu koin hantu. Terjadi konflik langsung. Semua peserta terkejut, karena tamu hantu pada umumnya sama sekali tidak berani pergi bersama mereka. Koin hantu yang datang kali ini jelas datang untuk mencari masalah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Tampaknya ada sesuatu yang buruk. Akan terjadi, pengobatan bisa saja, tetapi Anda jelas mencari masalah. Tolong segera pergi. Koin hantu berkata sambil tersenyum. Saudara koin hantu harus diobati. Jika tidak hari ini kita akan menyebarkan betapa buruknya rumah sakit berdarah memperlakukan tamu. Akhirnya tidak ada pilihan. Mereka hanya bisa membiarkan mereka menjalani pengobatan. Dan kali ini yang melakukan operasi untuk koin hantu juga adalah manusia. Dia adalah peserta. Posisi ini di dalam juga sangat berbahaya. Dokter di dunia koin hantu tidak dihormati seperti di dunia nyata. Pria itu mengenakan masker. Mulai mengobati saudara koin hantu. Luka seperti ini perlu dioperasi. Saat ini, dia semakin berkeringat. Baik, lakukan saja. Jika aku tidak puas, kau akan mati. Koin hantu mengancam. Saat itu, pria itu gemetar ketakutan, mengambil pisau bedah untuk melakukan operasi. Tangannya gemetar hebat. Setelah mulai memotong, kakak kaisar hantu langsung meraih lehernya dan mengangkatnya. Sialan, kau menyakitiku, aku akan memakanmu. Pria itu terkejut. Jangan, aku belum melakukan apa-apa. Saat dia membuka mulutnya yang berdarah, siap memakan dokter. Tuan Dekan datang tidak jauh, di bawah pengawalan sekelompok kaisar hantu. Aku datang dengan gagah, siapa yang membuat onar di rumah sakit merah darah, kau tidak ingin hidup lagi. Saat itu, semua orang mengalihkan pandangan ke arah suara itu datang. Kaisar hantu itu tersenyum. Dekan rumah sakit merah darah akhirnya muncul, aku menunggumu. Saat itu, tersenyum dan berkata, kau adalah dekan baru rumah sakit ini. Sekarang serahkan posisi dekan. Kalau tidak, saat kaisar hantu merasa bangga, sebuah suara terdengar dari kegelapan. Tidak hormat pada Tuan Dekan. Saat itu, seberkas cahaya merah muncul, tangan kaisar hantu tiba-tiba patah dua. Darah hitam menyembur keluar tanpa henti, di mata kaisar hantu yang menantang. Penuh ketakutan. Bagaimana mungkin? Aku adalah kaisar hantu level S. Bahkan lenganku dipotong begitu saja. Kaisar hantu yang tiba-tiba muncul pasti level S ke atas. Bukankah dikatakan bahwa dekan rumah sakit merah darah telah berganti? Bagaimana mungkin masih ada level kaisar hantu ini? Tuan Dekan, kata pengawal kaisar hantu yang muncul. Ini semua adalah pengawal yang ditinggalkan untukku oleh istri kaisar hantu itu. Aku tidak menyangka mereka begitu kuat. Sekarang aku sangat ingin tahu. Apa sebenarnya yang dilakukan istri kaisar hantu itu? Aku sangat menantikan untuk bertemu dengannya, tetapi juga gugup. Bagaimanapun, kaisar hantu level ini, aku tidak tahu keberadaan mereka seperti apa. Tapi sekarang satu-satunya yang aku tahu adalah istri kaisar hantuku cantik dan sangat baik padaku. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku rumah sakit merah darah ini. Aku sedikit menyipitkan mata. Dia, sebagai dekan rumah sakit merah darah, adalah eksistensi yang tidak boleh ditantang. Dan kali ini, aku juga ingin semua kaisar hantu lebih takut padaku. Orang-orang yang datang untuk menantang ini.
Kebetulan memberiku kesempatan ini. Setelah menerima perintahku, pengawal kaisar hantu itu mengangguk. Berubah menjadi bayangan hitam menyeramkan, mengangkat cakarnya ke arah leher hantu yang membuat onar, menggoresnya. Terlihat sebuah luka berdarah muncul di leher hantu itu, lalu kepalanya jatuh ke tanah. Darah hantu yang merah sudah mewarnai tanah. Tepat pada saat itu, pemimpin hantu murka besar. Ia bersiap mencabik-cabik dokter di tangannya. Dokter itu gemetar ketakutan selamatkan aku, tuan dekan peserta ini. Tidak melanggar aturan, tetapi para hantu ini sengaja mempersulitnya, dengan persetujuanku. Pengawal hantu langsung menyerang bos hantu tersenyum aku adalah sebuah. Hantu tingkat ini juga bisa kau goyahkan dia meraung. Energi hantu yang mengerikan muncul darinya, dan lingkungan di sekitarnya dengan cepat mendingin. Saat dia merasa bangga, pengawal hantu langsung memukul perutnya dengan satu pukulan. Meninju perutnya, langsung menembus perut bos hantu. Bos hantu itu menundukkan kepalanya, melihat perutnya, dan sebuah lubang hitam muncul. Organ-organnya terus berjatuhan, dan semuanya hancur. Kekuatan mengerikan ini membuat semua hantu terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki hantu sekuat ini? ID saya merasa level ini sudah melampaui level 1. Kerja bagus. Sebelumnya hantu yang membunuh kita manusia, sekarang hantu diperintah manusia untuk membunuh. Ini benar-benar melawan takdir, sangat memuaskan. Jiang Chen benar-benar membawa kejayaan bagi umat manusia. Mereka melihat adegan di mana aku memerintahkan serangan terhadap hantu di rumah sakit berdarah. Semua penonton yang menonton siaran langsung terkejut. Ternyata manusia juga bisa mencapai tingkat ini di dunia hantu. Hati mereka penuh kegembiraan. Pada saat ini, bos hantu itu langsung berlutut di tanah. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan pengawal hantu. Tolong lepaskan aku. Semua hantu yang ada di sini. Hantu dan para kontestan terkejut. Mereka memiliki pemahaman baru tentang direktur baru ini. Yaitu tegas dalam membunuh. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu memprovokasiku, maka kamu akan mati. Tak disangka hantu yang tadinya begitu sombong kini berlutut di tanah. Bunuh saja dia. Jangan mengganggu ketertiban di sini. Kita masih harus berbisnis. Aku berkata kepada pengawal hantu. Setelah menerima perintahku, pengawal hantu itu mengulurkan cakarnya yang mengerikan. Berjalan ke arah bos hantu. Maaf, kamu menyinggung yang mulia direktur. Aku bisa memberitahumu satu hal yang sebenarnya, di sini direktur adalah segalanya. Kamu datang ke sini untuk memprovokasi, kamu datang ke tempat yang salah. Bos hantu itu menyusut tubuhnya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Di sini yang kuat yang berkuasa. Dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa pasrah. Kalian tidak boleh membunuhku. Aku dari jalan berdarah, apakah kalian kenal Raja Hantu Bayangan? Aku adalah hantu di bawah komandonya. Kalau kalian berani menyentuhku, Raja Hantu pasti tidak akan memaafkan. Sekarang dia ingin bertahan hidup. Dia harus mengeluarkan seseorang, sesuatu yang membuatku takut. Tapi aku baru saja menjabat. Aku tahu tentang Raja Hantu Bayangan. Tapi dengan kata-kata Raja Hantu di atas, bisa diketahui bahwa dia bukan orang biasa. Setidaknya dia adalah seseorang yang memiliki wilayah sendiri. Dan jalanan berdarah, kemungkinan besar adalah wilayahnya. Raja Hantu Bayangan belum pernah kudengar. Tahukah kamu bahwa kalian membuat keributan di rumah sakit berdarah hari ini? Itu adalah sebuah provokasi? Aku saat ini, dengan sangat angkuh berkata. Mengapa wakil dokter hantu di rumah sakit berdarah ini tampak sangat bahagia? Tuan direkturnya seharusnya memiliki keberanian seperti itu. Siapapun yang menantang rumah sakit berdarah, itu dianggap sebagai musuh. Rasa hormat di hati mereka semakin meningkat. Tapi aku tahu di dalam hati, Raja Hantu Bayangan itu mungkin adalah orang yang mengincar rumah sakit berdarah. Lagi pula, baru saja terjadi pergantian penguasa. Wajar jika kekuatan lain mulai bergerak. Jika diri sendiri tidak cukup kuat, kekalahan tinggal menunggu waktu. Haha, takut kan? Sekarang lepaskan aku. Lupakan kejadian hari ini, dan kalian juga harus mengganti kerugianku. 2 juta koin hantu. Aku juga akan membawa pergi lebih dari 100 manusia darimu. Tentu saja, aku mau yang perempuan, usia 18 tahun. Bos hantu dokter menjilat. Bibirnya terlihat rakus. Begitu dia menyebutkan bosnya, dia tahu dia salah. Karena kekuatan di sekitar, tidak ada hantu yang tidak memberi muka Raja Hantu Bayangan. Semua yang menolak telah mati. Dengan bertahun-tahun akumulasi rumah sakit berdarah, hal-hal ini pasti bisa mereka berikan. Saat mendengar, para hantu dokter rumah sakit berdarah, semuanya mengepalkan tangan, ingin naik dan menggigitnya sampai mati. Sejak rumah sakit berdarah mereka didirikan, belum pernah ada dokter hantu yang berani menantang seperti ini. Aku melambai besar. Di tengah teriakan-teriakan gagah berani, pengawal dokter hantu dengan tegas bertindak, langsung memenggal kepala bos dokter hantu. Berguling-guling di tanah, semua orang yang melihatnya menelan ludah. Para dokter hantu yang datang untuk berobat pun tercengang, direktur baru ternyata tidak menghormati Raja Hantu Bayangan. Kemungkinan besar kedua kubu ini akan saling bertempur. Jalanan merah darah. Kekuatan hantu yang tak terbatas memenuhi aula besar, sebuah kekuatan yang sangat kuat keluar dari aula. Direktur baru rumah sakit berdarah punya nyali besar, berani membunuh hantu yang kukirim. Di atas singgasana yang terbuat dari tengkorak. Seorang raja hantu berjubah hitam sangat marah, aura dingin yang dipancarkannya membuat bulu kuduk merinding. Berapa lama aku mengejarnya dulu, sekarang dia berbalik dan pergi, dan memberikan rumah sakit berdarah kepada orang lain. Sial, meskipun aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan mendapatkan rumah sakit merah. Penerusmu, aku ingin lihat, apa kelayakannya, dia mengatakan itu. Energi hantu yang jatuh keluar, tabib hantu yang berbaring di tanah melaporkan gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat raja hantu begitu marah. Dengan begini, orang dari rumah sakit berdarah itu pasti mati. Berani melawan raja hantu seperti ini, raja ini akan pergi ke rumah sakit berdarah untuk menemui Jiang Chen ini. Kau pergi umumkan, raja hantu menahan auranya, kenapa dia perlu dengan orang yang akan mati dipermasalahkan? Dia mengambil gelas anggur di atas meja, mengocoknya dengan ringan.
Detik berikutnya menunjukkan senyum tabib hantu. Menarik, berapa tahun sudah? Tidak ada lagi yang bisa bersikap seperti ini padaku. Raja ini, kuharap dia menarik. Saat ini aku sedang duduk di kantor, minum anggur hantu di dalam, baru saja kaget. Aku merasakannya, seluruh tubuh sangat nyaman, dan samar-samar. Ada perasaan sistem saya sedang berubah. Benar saja, barang-barang dari dunia dokter hantu memang berbeda. Saat itulah, kepala dokter hantu berlari masuk dengan cemas. Apakah yang mulia direktur tidak baik-baik saja? Raja hantu bayangan baru saja mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa semuanya sudah normal. Kami telah membunuh orang-orangnya. Kepala dokter hantu menghela napas dan berkata, Yang mulia direktur, Anda tidak tahu. Raja hantu bayangan di Jalanan Merah sebenarnya mengatakan sampai di sini. Kepala dokter hantu berhenti sejenak, dia juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku perlahan bangkit. Dan meminum segelas anggur hantu. Sebenarnya orang ini adalah pengejar direktur sebelumnya, kan? Mendengar ini, kepala dokter hantu tertegun, dan berkata tanpa suara. Yang mulia direktur, bagaimana Anda tahu? Aku tersenyum. Istri dokter hantuku sendiri tidak seperti yang pernah kulihat, dia sangat cantik. Sungguh menakjubkan melihat dokter hantu yang kuat itu, sayang sekali. Istri dokter hantu, masih meremehkan dirimu sendiri, apakah direktur sebelumnya? Tidak meninggalkan apapun untukku, misalnya, untuk digunakan saat bahaya. Aku bertanya kepada kepala dokter hantu. Kepala dokter hantu tercengang lagi, wajahnya penuh keterkejutan, lalu menunjukkan kekaguman. Tuan Direktur, Anda benar-benar bisa menebak semuanya. Bagaimana Anda tahu segalanya? Tuan Direktur sebelumnya memang meninggalkan sesuatu yang misterius. Dikatakan bahwa ketika Anda bertemu Raja Hantu Bayangan, Anda harus memberikannya kepada Anda. Setelah kepala hantu yang aneh selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan ringan, dan beberapa direktur dokter hantu mengangkat peti kayu besar. Masuk ke dalam, terlihat seperti peti harta karun, ditempatkan di belakang kotak. Aku berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Inikah yang ditinggalkan istriku untukku? Aku tidak tahu apa isinya. Kemudian membukanya, terlihat sebuah jimat palsu yang memancarkan aura hantu yang mengerikan. Saat terbuka, aura hantu ini melesat ke langit. Bahkan membuat langit di atas rumah sakit berdarah berubah menjadi pusaran merah darah para dokter hantu di sekitarnya dengan gembira. Semua berlutut di tanah tekanan ini pasti tekanan kaisar hantu. Terlalu kuat para kontestan juga mendongak merinding di punggung mereka. Energi hantu yang terpancar membuat mereka sesak napas ini adalah kutukan palsu dokter hantu tingkat SSS. Pola darah Ling KAI aku tidak menyangka orang itu akan meninggalkanmu benda seperti ini. Kepala dokter hantu bahkan gemetar karena kegembiraan benda berharga seperti itu ternyata ditinggalkan. Dia benar-benar tidak menyangka siapa sebenarnya Dinjiang ini bagi orang itu. Ini adalah aura hantu tingkat Raja Hantu. Itu adalah harta karun yang tak ternilai di seluruh dunia tabib hantu. Setelah tabib hantu turun, belum pernah ada manusia yang mendapatkan aura hantu seperti ini. Selamat kepada seorang kontestan karena mendapatkan aura hantu tingkat Raja Hantu pertamanya di dunia tabib hantu. Pertama, mari kita siarkan berita dunia berikutnya. Ini dalam sejarah umat manusia. Berita pertama tentang mendapatkan aura hantu. Semua kontestan menunjukkan aura hantu yang terkejut. Seseorang mendapatkan aura hantu tingkat SSS begitu cepat? Bagaimana mungkin? Siapakah orang ini? Mata mereka sekarang dipenuhi dengan kecemburuan. Pada saat yang sama, para penonton yang menonton siaran langsung semua tercengang. Betapa banyak orang yang iri. Dia tidak hanya memasuki dunia tabib hantu dan mendapatkan dekan rumah sakit berdarah, tetapi juga mendapatkan perlengkapan yang begitu kuat. Apa yang dia miliki di dunia tabib hantu? Latar belakang apa? Semua orang tidak bisa menebak, dan mantan pacarku. Liu Ruyan juga menyesal setelah keluarganya mengetahui berita ini. Mereka bahkan memarahinya. Kamu benar-benar putri yang baik yang aku lahirkan. Kamu telah menendang pacar yang begitu luar biasa. Keluar, kamu benar-benar buta. Liu Ruyan mengepalkan tinjunya. Bagaimana saya tahu dia akan begitu kuat setelah memasuki dunia tabib hantu? Jika saya tahu ini sebelumnya, saya tidak akan putus dengannya. Sebelumnya, dia adalah pemuda tanpa tiga tanpa apa-apa, tidak mungkin memberiku kebahagiaan. Terlebih lagi, sekarang Jiang Chen telah menyinggung Raja Hantu. Dia hanya bisa bertahan hidup di dunia tabib hantu. Bahkan jika dia bisa keluar saja menjadi masalah. Ayah Liu Ruyan langsung. Sebuah tamparan besar. Kamu benar-benar akan membunuh seluruh keluarga kita. Kamu masih mengucapkan omong kosong seperti itu. Sejujurnya, ibumu dan aku hari ini telah menerima pemberitahuan masuk ke dunia tabib hantu. Mendengar ini, Liu Ruyan benar-benar tertegun. Artinya orang tuanya dianggap telah dijatuhi hukuman mati. Jika dia dan Jiang Chen masih pacar, orang tuanya akan turun. Bukankah itu hubungan terkuat? Bagaimana dia bisa mati? Memikirkan hal ini, dia langsung runtuh. Mengapa ini terjadi? Mengapa orang tuaku yang terpilih? Orang tua Liu Ruyan berpelukan erat. Waktu yang tersisa untuk kita tidak banyak. Pada saat yang sama, Biro Tabib Hantu Nasional juga memperhatikan penampilanku di dunia tabib hantu. Mereka semua menjadi sasaran. Karena kedatangan tabib hantu, manusia tidak hanya memasuki dunia tabib hantu. Tentu saja, beberapa tabib hantu juga memasuki dunia manusia. Berapa banyak tabib hantu yang masuk? Dan seberapa kuat mereka? Tidak diketahui sama sekali. Mereka adalah Ghoul. Sekelompok orang dengan kemampuan khusus. Setelah menyelesaikan Dungeon Tabib Hantu, para peserta akan mendapatkan berkah dari energi hantu, mengubah kualitas fisik mereka. Dan hadiah misterius itulah yang membuat mereka menjadi Ghoul. Sejauh ini manusia belum pernah selamat dari instansi tingkat SSS. Dan rumah sakit berdarah adalah yang terkuat Shentua. Negara yang kita memiliki seorang jenius top dia mungkin akan menjadi orang yang menyelamatkan dunia. Zhao Yunxin berjalan masuk dengan cemas sambil memegang ponsel.